Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi melanjutkan kuliah Kimia Farmasi 2 ya, dengan topik spektrofotometri UV visible. Oke, ini lanjutan dari materi yang kemarin. Yang kemarin kita sudah bahas tentang dasar-dasar spektroskopi. Nah, sekarang salah satu spektroskopi yang sering dipakai dalam bidang farmasi itu adalah spektrofotometri UV visible. Nah, spektrofotometri itu diberi nama sesuai dengan gelombang apa yang dipakai ya, gitu. Pada panjang gelombang, karena ini dinamai dengan UV visible, berarti pengukurannya pada daerah UV dan visible. Oke, kalau jika kemarin sudah dijelaskan, ya UV visible itu ada pada daerah, kalau UV berarti sinarnya antara 200 sampai 400 nanometer. Sedangkan untuk visible itu antara 400 sampai 800 nanometer. Nah, di sini yang seperti yang kalian lihat ya, sebagai pengantar, ketika ada fenomena pelangi. Nah, pelangi itu merupakan salah satu fenomena pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya matahari. Jadi ketika cahaya matahari itu berupa sinar putih, kemudian dibiaskan, bisa berupa medianya, pembiasannya bisa uap air, maka akan terbias menjadi beberapa spektrum warna ya, sehingga kita bisa melihatnya. Ada mejiku hibiniu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Oke, nah ternyata fenomena pelangi ini juga bisa kita buat sendiri ya, dengan cara membiaskan sinar. Bisa itu sumber sinarnya itu bisa sinar matahari atau sinar lampu. Kita lewatkan atau kita kenakan dalam suatu prisma. Nah, ketika dilewatkan suatu sinar ya melalui prisma, maka sinar itu akan terurai menjadi beberapa sinar. Biasanya yang kita ketahui kan hanya ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 warna yang kita lihat, 7 warna sinar. Tapi ternyata sebenarnya ada 9. Tapi kemampuan mata kita hanya bisa melihat 7 sinar ini. Ya. Jadi ketika suatu cahaya sinar polikromatik dilewatkan ke suatu prisma, maka akan terbias menjadi beberapa sinar terurai ya, menurut panjang gelombangnya. Nah, yang ditangkap mata kita itu hanya 7 sinar yang bisa mata kita lihat. Makanya disebut dengan sinar visible atau sinar tampak. Nah, sinar-sinar ini yang ada pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Sedangkan ada sinar lain yang kita tidak bisa lihat, yaitu sinar inframerah dan sinar ultraviolet. Ini panjang gelombangnya lebih besar dari 800 nanometer. Sedangkan kalau sinar UV itu lebih kecil dari 400 nanometer. Makanya kita tidak bisa melihatnya. Nah, fenomena seperti ini ternyata bisa dimanfaatkan dalam bidang farmasi atau dalam bidang kimia. Ya, kimia fisika bisa dimanfaatkan. Nah, ini adalah warna-warna yang diserap dan warna-warna yang teramati pada panjang gelombang berbeda. Nah, ketika panjang gelombang 400 atau 435, yang warna yang diserap itu warna ungu. Nah, tapi warna yang teramati oleh mata kita atau warna komplementernya
itu hijau kekuningan. Ya, jadi warna yang diserap dengan warna yang teramati itu berbeda. Nah, ini adalah panjang gelombangnya. Ya, jadi kenapa terbentuk berbagai macam warna itu ya tergantung dari panjang gelombang apa yang diserap. Ya, kalau panjang gelombangnya 400 sampai 435 nanometer berarti warna yang diserapnya itu warna ungu atau violet. Nah, warna yang kita amati atau warna komplementernya itu yang terlihat oleh kita adalah hijau kekuningan, seperti itu dan seterusnya. Ya, sampai yang paling tinggi itu 700 nanometer. Itu warna yang diserapnya adalah ungu kehijauan. Maka warna yang kita amati itu berupa ungu kemerahan, yang warna yang kita amati itu adalah hijau. Jadi ini tergantung dari panjang gelombangnya. Nah, sinar ditinjau berdasarkan panjang gelombang. Ya, dari 200 sampai 400 nanometer itu adalah sinar UV. Kalau sinar tampak yang bisa dilihat oleh mata kita, yang bisa ditangkap oleh mata kita, karena mata kita ini kan berupa lensa ya. Nah, itu dari 400 sampai 800 nanometer. Kemudian daerah antara 4000 sampai, ini satuannya ini ya, bilangan gelombang sentimeter per sentimeter, sentimeter min 1 itu 1 per sentimeter gitu. Nah, bilangan gelombang itu kan 1 per lambda ya. Nah, itu adalah sinar inframerah. Kemudian lebih tinggi lagi panjang gelombangnya adalah gelombang radio. Nah, ini untuk pengukuran RMI, resonansi magnet inti. Itu. Nah, berarti kalau kita spektrofotometri, sinar yang dihasilkan itu pada panjang gelombang ini 200 sampai 800 nanometer. Jadi alat spektrofotometrinya menghasilkan sinar pada panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer. Nah, ketika suatu benda ya, anggap ini berupa suatu kuvet, tempat sampel, tempat bendanya. Ketika suatu cahaya atau sinar menabrak suatu benda, ya, di sini notasikan cahaya awal itu P0, ya, cahaya sinar dengan tenaga radiasinya P0 menabrak permukaan pertama sampel, ya, dari permukaan sini berarti sinarnya dari sini. Nah, ketebalan dari ruang ini ya, atau tempat sampelnya itu B cm. Nah, cahaya sinar dengan bertenaga radian P0 itu menabrak permukaan pertama sampel dengan ketebalan B cm. Tenaga radian P diteruskan ya. Ini adalah cahaya yang diteruskan, notasinya P. Dan kemudian ada juga yang dipantulkan. Jadi ketika sinar itu mengenai suatu benda, nah, ada yang diteruskan sinarnya. Kalau diteruskan dia berarti P. Kemudian ada yang dipantulkan atau direfleksikan. Simbolnya R. Kemudian ada juga yang masuk. Ya, ini maksudnya sinarnya sebelum masuk ke dalam permukaan pertama itu dia sudah dipantulkan. Ada juga yang sudah masuk, bisa melalui tempat sampel ini. Ada yang setelah mau masuk ke permukaan kedua dia baru dipantulkan, ya, itu PB. PA sinar yang sudah masuk di permukaan pertama, PB-nya adalah sinar yang mau masuk ke permukaan kedua. Ada yang dipantulkan berarti R2. Nah, jadi ketika cahaya menabrak suatu sampel, ada 4 kemungkinan. Iya, nanti Ibu ngajar dulu. Ya. Jadi ada 4 kemungkinan, ya. Sinar itu bisa ditransmisikan. Pertama, sinar itu bisa ditransmisikan. Ditransmisikan berarti artinya diteruskan, ya. Kemudian sinar itu bisa diserap oleh sampel di sini. Kemudian bisa dipantulkan, ya, atau dihamburkan. Kalau dihamburkan kan berarti ini ya, menyebar.
Nah, jika sampel tidak menyerap cahaya, proses yang terjadi hanyalah pemantulan dan transmisi diteruskan. Jadi ada yang ketika di sini tidak ada yang diserap, berarti ada yang dipantulkan atau hanya diteruskan saja sinarnya. Nah, ditransmisikan. Nah, jadi ini contoh absorpsi cahaya oleh sampel pada konsentrasi G. Jadi sampelnya diletakkan pada suatu kuvet, istilahnya kuvet ya, diisi sampel berupa cairan. Nah, kemudian ada sinar yang ditembakkan ya. Sinar ini berupa I0. Kemudian ketika mengenai sampel ini, jumlah ada yang diteruskan berupa transmitan. Itu yang disebut dengan transmitan. Kemudian ada yang diserap, ini lambangnya T ya, yang ditransmitan. Itu yang diteruskan sinarnya. Ada yang diserap oleh sampel. Itu lambangnya A, absorban. Absorpsi berasal dari kata absorpsi. Ya, penyerapan. Tuh. Jadi ada transmitan, ada absorban. Kemudian ada istilahnya hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer adalah hubungan linearitas antara absorban dengan konsentrasi larutan analit. Jadi jumlah relatif cahaya yang melewati sampel. Ini bisa lambangnya P atau P0, I atau I0 ya. Jadi bisa dipakai, ada beberapa buku yang menyatakan P, ada menyatakan I, tapi sama. Intinya adalah jumlah relatif cahaya yang melewati sampel. Nah, itu istilahnya adalah transmitan. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya dengan cara membandingkan antara jumlah cahaya yang diteruskan dibagi dengan jumlah cahaya awal. Ya, P per P0 atau I per I0. Tuh. Nah, transmitan ini juga bisa dihitung sebagai persentase ya. Persentase transmitan berarti cahaya yang diteruskan itu dengan tinggal mengalikannya dengan 100. 100 dikali P per P0 atau 100 dikali I per I0, intensitas cahaya. Nah, jadi nilai transmitan itu antara 0 sampai 1 ya. Atau kalau persentasenya antara 0 sampai 100%. Ya, kalau persentasenya 0 sampai 100, kalau nilainya 0 sampai 1. Ya, kalau misalnya nilainya 0, ya, nilai T-nya sama dengan 0, artinya kan tidak ada cahaya yang diteruskan. Ya, jadi cahayanya ini tidak ada P-nya ini, kosong. Ya, 0 per berapa gitu. Nah, sedangkan kalau T-nya sama dengan 1, berarti semua cahayanya diteruskan. Gitu. Berarti nilai P sama dengan nilai P0. Makanya nilai transmitannya adalah 1. Jadi semua cahaya diteruskan, tidak ada cahaya yang diserap. Kalau T-nya sama dengan 0, berarti semua cahaya dipantulkan atau semua cahaya diserap oleh sampel yang ada dalam kuvet ini. Nah, jumlah relatif panjang gelombang cahaya yang terabsorpsi ketika melewati sampel tergantung pada jarak tempuh sinar ketika melewati sampel. Ya, jarak tempuh itu berarti ini kan kuvetnya ya. Berarti panjang kuvet atau ukuran dari kuvetnya itu berapa. Kemudian jumlah senyawa kimia dalam sampel yang pengabsorpsi sinar. Berarti kalau jumlah senyawa kimia itu adalah konsentrasinya, ya, konsentrasi dari sampel. Nah, kemudian kemampuan sampel mengabsorpsi sinar. Kemampuan sampel mengabsorpsi sinar itu atau disebut dengan ekstinsi, ya, ini namanya ekstinsi ya, salah saya kemarin. Oke, kalau epsilon biasanya itu kalau matematik ya. Tapi kalau di sini kita bacanya ekstinsinya. Molar absorptivity, kemampuan sampel mengabsorpsi sinar. Ini tergantung dari senyawanya, tergantung dari bentuk strukturnya. Oke, jadi ada 3 ya, jumlah
relatif panjang gelombang cahaya terabsorpsi itu tergantung pada satu jarak tempuh sinar ketika melewati sampel, berarti ukuran panjang kuvet atau B, kemudian jumlah senyawa kimia dalam sampel yang mengabsorpsi sinar atau konsentrasi sampel yaitu C, atau kemampuan sampel mengabsorpsi sinar atau molar absorptivity ya, atau ekstinsi molarnya. Nah, tadi kita sudah bahas transmitan, sekarang kita bahas absorban. Absorban ini adalah jumlah relatif cahaya terabsorpsi. Ya, jumlah relatif cahaya terabsorpsi. Nah, oleh sampel dan berhubungan dengan transmitan. Nah, kalau misalnya tadi suatu sinar dilewati ke dalam sampel ya. Kalau misalnya semua ada yang diserap berarti ya, kan misalnya jumlahnya gini ya, sinarnya sebanyak ini misalnya. Kemudian ada yang diteruskan hanya tinggal segini. Ini misalnya ada 6 misalnya ya, jumlahnya yang diteruskan hanya 3, berarti 3 lagi itu ada yang diserap di dalam sampel sini. Nah, yang jumlah yang diserap itu yang disebut dengan absorban. Nah, bagaimana cara menghitung absorban? Dengan cara A sama dengan min log P per P0. Min log P per P0 ini berarti kan intensitas ya. Intensitas cahaya yang diteruskan dibagi dengan intensitas cahaya yang awal. Intensitas cahaya awal. Atau ini kan sama dengan mencari T ya. Jadi A sama dengan min log T. Atau sama dengan min log persen T per 100. Kalau transmitannya dalam bentuk persentase, maka nilainya min log persen T per 100. Hubungan antara persen transmitan dengan absorban bisa dilihat seperti ini. Oke. Persen transmitan dan absorbannya. Nah, jadi hubungan antara absorban dengan transmitan A sama dengan min log T atau min log I per I0. Jadi kalian jangan bingung ya, tadi saya menyebutkan P per P0 atau I per I0 sama aja. Intinya adalah intensitas cahaya. Ya, intensitas cahaya P0 itu berarti intensitas cahaya awal, yaitu intensitas cahaya yang diteruskan. Ya, jadi kalau di buku juga jangan berpatokan pada rumusnya, yang penting kalian paham gitu. Karena kan beda buku, beda ini juga ya, beda simbol juga. Ada yang simbolnya pakai bahasa Inggris, ada yang simbolnya pakai bahasa Indonesia. Jadi hukum Lambert-Beer adalah hukum yang menyatakan hubungan linearitas antara absorban dengan konsentrasi larutan analit. Biasanya hukum Lambert-Beer itu disulas dengan A sama dengan absorba ekstinsi dikali B dikali C. A itu absorban, E itu koefisien ekstinsi molar dengan satuan 1 per ini ya, ini kalau ada tulisan seperti ini berarti 1 per molar sentimeter atau molar min 1 kali sentimeter min 1. Sama aja ya. Kemudian B itu tebal kuvet dalam satuan sentimeter dan konsentrasi dalam satuan molar. Oke. Ada juga beberapa buku menulisnya A sama dengan E kali B kali C. Di mana yang berbeda itu antara ekstinsi dengan E. Nah, kalau yang di sini E-nya adalah koefisien ekstinsi spesifik. Nah, dengan rumusnya mililiter gram min 1 sentimeter min 1. Jadi mililiter per gram kali sentimeter. Tuh, jadi kita bisa menghitung juga nilai E itu hubungannya dengan nilai ekstinsi molar. Ya, koefisien ekstinsi molar dengan koefisien ekstinsi spesifik itu adalah 10 dikali E ekstinsi per massa molar. Ya, untuk mendapatkan nilai E ini. Jadi tinggal dikali 10 per massa molarnya, MR-nya ya, massa molekuler relatifnya berapa. Seperti itu. Nah, inilah hukum Lambert-Beer inilah yang bisa dipakai
ya, hubungan antara absorban dengan konsentrasi, itulah yang digunakan untuk penentuan kadar. Ya, karena ada hubungan linearitas antara konsentrasi larutan analit dengan absorban. Otomatis ketika konsentrasinya meningkat, konsentrasi suatu sampel meningkat, maka absorbannya juga akan meningkat. Nah, dari seperti ini kan ini adalah hubungannya berbanding lurus ya. Berbanding lurus artinya ketika konsentrasi sampel itu meningkat, maka absorbannya nilainya juga akan meningkat. Itu nanti inilah rumus inilah atau ya hukum inilah nanti yang digunakan untuk penentuan kadar suatu senyawa organik, suatu sampel ya, bisa organik bisa anorganik. Oke, tapi ada syaratnya dulu. Sampel-sampel apa saja yang bisa diukur menggunakan spektro. Nanti akan kita pelajari. Nah, misalnya contoh soalnya, suatu senyawa mempunyai serapan maksimum pada 235 nanometer. Kalau serapan maksimum itu istilahnya lambda max, lambda maksimumnya. Ya, panjang gelombang maksimumnya 235 nanometer dengan 20% cahaya yang dapat dilewatkan atau diteruskan. Ya, kalau cahaya yang dilewatkan itu nilainya berarti T ya. T-nya sama persen. T-nya sama dengan 20%. Nah, atau 0,2. Atau ditransmisikan oleh senyawa ini. Diketahui bahwa senyawa ini mempunyai konsentrasi, berarti C-nya ya. C-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Dengan ketebalan sel 1 cm. Ini ketebalan kuvetnya ya. B-nya berarti B-nya sama dengan 1 cm. Berapa koefisien ekstinsi molar? Berarti E kecil ya. E Latin. Bacanya apa? Soalnya yang satu lagi juga koefisien ekstinsi ya. Satu koefisien yang kalau E biasa koefisien ekstinsi spesifik, kalau E ini epsilon aja lah bacanya. Ini adalah koefisien ekstinsi molarnya. Ditanya adalah E-nya. Nah, gimana cara mencarinya? Mencarinya adalah kita ubah dulu persen T ya menjadi A, absorban. Nah, A itu kan rumusnya min log T ya, sama dengan min log 0,2 ya. Ini ya hasilnya adalah 0,7. Setelah dapat absorbannya, kita masukkan ke rumus A sama dengan E kali B kali C ya. Maka untuk mendapatkan nilai E-nya sama dengan A dibagi B kali C, sama dengan absorbannya 0,7 dibagi dengan 0,7 dibagi dengan B-nya berapa? B-nya tadi 1 ya. 1 dikali C-nya 2 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,7, 7 bagi 2, 3,5 ya. 3,5 berarti ini 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1 dikurang min 4, jadi kali 10 pangkat 3. Jadi 3,5, 10 pangkat 3 nilai E-nya. Jadi itu contoh soal bagaimana menghitung ekstinsi, koefisien ekstinsi molar jika transmitannya nilai T-nya diketahui. Instrumen spektrofotometer UV visible. Instrumen itu biasa artinya alat-alatnya ya. Bagian-bagian alat dari spektrofotometer UV visible. Ini bagian basic ya, bagian basic desainnya. Desain dasarnya lah. Nah, jadi ada sumber cahaya atau sumber sinar. Kemudian ada penyeleksi panjang gelombang atau monokromator namanya ya. Wavelength selector berarti penyeleksi wavelength itu panjang gelombang, wavelength selector wavelength atau monokromator. Kemudian ada sampel yang diletakkan dalam kuvet ya, atau sampel tes. Sampel sel namanya, sampel selnya. Kemudian ada light detector.
ya. Ada cahayanya itu dideteksi, itu pendeteksi cahaya. Kemudian juga ada tambahannya di sini, ada recordernya. Recorder itu artinya yang mengubah dari dari nilai-nilai elektron ke bentuk spektrumnya, berupa layar yang ada di komputer, sehingga bisa kita baca nilainya. Nah, ini contohnya ya, sumber cahaya. Kemudian ada juga yang dilewatkan melalui suatu lensa. Nah, monokromatornya itu berupa prisma biasanya. Kemudian ada wavelength selector nih yang menyeleksi panjang gelombangnya. Pada panjang gelombang berapa kita ingin menyinari ini sampel ini gitu ya. Contohnya ini yang warna kuning. Nah, warna kuning ini kan kita lihat tadi panjang gelombang berapa yang warna kuning. Nih, kuning, ungu, biru, biru, hijau, kebiruan, hijau, hijau, kekuningan, yang ini ya. Antara 560 sampai 580 nanometer. Berarti cahaya yang dilewatkan itu yang memiliki panjang gelombang 560 sampai 580 nanometer. Oke. Kemudian ini larutan sampelnya ya. Di dalam kuvet, namanya kuvet seperti ini, kuvetnya. Kemudian ini adalah intensitas cahaya, jumlah intensitas cahaya awal I0, kemudian ini jumlah intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diteruskan, kemudian dideteksi oleh detektornya, ya. Kemudian ada digital display, ya, ada displaynya berapa angkanya, gitu, atau meter pengukurnya, pengukur dari sinar tersebut. Nah, berdasarkan berdasarkan tempat sampelnya, itu jenis spektrofotometer itu ada beberapa jenis. Ada yang single beam, ada yang double beam. Nah, jadi sama ya, ini sumber cahaya, kemudian ada penyeleksi panjang gelombang. Nah, kemudian ini tempat sampel selnya cuma satu. Ya, ini yang sederhana, sampel selnya cuma ada satu, kemudian ada light detektornya, ini yang hasil display hasilnya ya. Kemudian ada komputer untuk hasil displaynya. Itu yang single beam. Kemudian ada yang double beam, sumber cahaya, kemudian ada scanning monokromator. Jadi dia ini mempunyai dua tempat sampel atau dua kuvet. Ya, yang satu untuk sampel, yang satu lagi untuk pembanding bakunya, ya, baku standarnya. Ya, jadi misalnya kita ingin mengukur kadar aspirin misalnya ya, maka kita harus punya baku pembanding aspirin itu, senyawa murninya. Nah, diletakkan di reference kuvat ini untuk senyawa pembandingnya. Satu lagi sampel yang ingin kita ukur. Nah, di sini cahayanya dibagi dua, ya. Ada ini berupa ini ya, yang bisa memantulkan cahayanya. Nah, kemudian baru diteruskan dan dideteksi. Gitu. Kalau ini cuman ada satu. Nah, ini contoh single beam, satu tempat kuvet. Kuvetnya cuma ada satu. Jadi kalau mau ada sampel sama pembanding itu digantian masukinnya, ya, gantian masukinnya. Kalau yang berupa mini biasanya seperti ini. Kalau mau yang double beam berarti bisa blanko ya, satu taruh blanko di sini, satu lagi sampel. Itu bisa sekali running, dua tempat kuvet, yang atas untuk blanko, yang bawah untuk sampel. Nah, kemudian ada juga yang multiple, kayaknya namanya multiple beam. Banyak nih tempat kuvetnya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh.
Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini, kuvetnya. Jadi kalau saya lihat yang seperti ini lebih ke pengulangan ya. Karena kan ini ada batas. Jadi mungkin sekalian kalau mau ngerjain triplo gitu pengukurannya bisa langsung running. Tuh, pengukuran triplonya. Triplo blanco, triplo sampel uji. Jadi instrumen spektrofotometer itu terdiri dari sumber lampu, monokromator, sampel sel, detektor, dan displaynya ya atau recordernya. Sumber lampu itu berupa lampu deuterium atau untuk UV yang panjangnya 130 yang bisa menghasilkan sinar dengan panjang gelombang 190 sampai 350 nanometer atau lampu halogen kuarsa ya atau tungsten untuk bisa menghasilkan sinar visible 350 sampai 900 nanometer. Kemudian kalau monokromator itu fungsinya untuk mendispersikan sinar ke komponen panjang gelombang yang selanjutnya dipilih ya oleh celah. Jadi untuk kita mengukur kadar mengukur kadar menggunakan spektrofotometer UV visible itu, pertama hal yang kita lakukan adalah menentukan lambda maksimumnya dulu ya. Menentukan lambda maksimum. Maksudnya apa menentukan lambda maksimum itu? Maksudnya kita harus menentukan dulu pada panjang gelombang berapa dia serapannya maksimum. Jadi kita lihat spektrumnya dulu ya. Dicoba-coba sampelnya itu pada panjang gelombang berapa dia serapannya maksimum. Nah, setelah itu baru kita melakukan analisis di lambda max ini, di panjang gelombang ini. Ya, misalnya suatu senyawa kita ingin menganalisis kadar flavonoid misalnya. Flavonoidnya dalam bentuk apa? Flavonoidnya misalnya dalam bentuk maaf apa ya? Kalau flavonoid jadi lupa. Quercetin misalnya ingin mengukur kadar quercetin flavonoid dalam bentuk quercetin. Kita tentukan dulu quercetin ini menyerap pada panjang gelombang berapa, lambda max-nya berapa. Ya, setelah kita tentukan lambda max-nya baru kita ukur absorbannya ya pada lambda max tersebut. Kalau lambda max kita lihat itu berupa grafik ya, misalnya serapannya seperti ini. Ya. Nah, ini berupa panjang gelombang. Nah, kalau kita lihat seperti ini, absorbannya kan paling tinggi di sini ya, di lambda max ini. Misalnya ini skalanya 200 sampai 800 di sini. Berarti dia lambda max-nya di sini 780 misalnya. Enggak sih, enggak ada juga itu. Misalnya aja ya, misalnya 400 lah, 480 nanometer. Nilai lambda puncaknya itu atau puncak serapannya itu ada di 480 nanometer. Berarti untuk pengukuran nanti ya, untuk pengukuran kadarnya itu absorban selanjutnya kita ukur di 480 nanometer ini. Gitu. Oke. Kemudian ada sampel sel. Sampel sel ini tempat sampel berupa kuvet dengan panjang tertentu. Dengan ininya ya, diameter namanya apa sih ya? Pokoknya panjang kuvetnya berapa. Tapi rata-rata panjang kuvet itu 1 cm sih. Yang saya temui ya selama ini, so far itu 1 cm. Alat-alat yang saya temui itu 1 cm. Tapi mungkin ada alat lain yang panjangnya lebih dari itu, nggak tahu juga. Oke, kemudian detektor. Detektor itu adalah penangkap sinar yang ditransmisikan untuk selanjutnya diolah oleh amplifier atau bisa juga recorder ya, bisa di display, namanya beda-beda. Nah, ini adalah contoh sumber sinarnya berupa lampu tungsten ya. Lampu tungsten itu menghasilkan sinar visible, sinar tampak, yaitu pada 320 sampai 2500 nanometer. Ya, ini berupa bentuknya seperti ini. Kemudian ada juga lampu deuterium. Kalau deuterium itu dia menghasilkan sinar UV. Yaitu panjang gelombangnya 160 sampai 375 nanometer. Jadi kita ada juga spektro UV aja gitu. Kalau spektro UV visible berarti dia menggunakan 2 lampu ya, yang bisa menghasilkan UV dan bisa menghasilkan visible. Nah, kalau monokromator ini adalah pemilah panjang gelombang. Digunakan untuk memilih panjang gelombang dari sumber sinar polikromatik.
Ya, kita mau panjang gelombang berapa nih sinar yang akan kita sinari itu. Sampel yang akan kita sinari itu mau panjang gelombang berapa, ya. Jadi kan bisa nih terpisah-pisah. Jadi suatu sinar ya dengan lambda nilai ini lambda 1, lambda 2, maka bisa dipisahkan jadi lambda 1 dan lambda 2. Bisa juga berupa filter dari panjang gelombang atau sinarnya. Nah, ini contohnya ya. Sinar putih dimasukkan ke ultraviolet, ya, dia akan terpisah-pisah, terurai menjadi beberapa cahaya yang dengan panjang gelombang yang berbeda. Kemudian ada alat ya, dispersion device-nya. Nah, kemudian dipilah mana yang cahaya monokromatik mana yang akan dipilih. Kemudian ada tempat sampel atau sampel sel. Sampel sel berada pada tempat dengan panjang yang pasti atau nilainya B, nilai dari panjang kuvet ini. Kemudian bahan kuvet berpengaruh terhadap panjang gelombang yang dipakai. Nah, kalau misalnya dia panjang gelombangnya sinar tampak, ya sinar visible, itu biasanya pakai kaca. Kuvetnya dari kaca. Kalau dia sinar ultraviolet, sinar UV, maka bahan yang dipakainya itu adalah kuarsa. Nah, detektor itu berfungsi untuk menyerap sinar yang mengenainya dan mengubahnya menjadi suatu besaran yang dapat diukur. Ya, detektor yang digunakan pada spektrofotometer UV phase berupa alat fotolistrik. Ya, jadi sinar foto menjadi listrik yang mengubah energi sinar menjadi energi listrik atau isyarat listrik. Kemudian ada yang disebut dengan penguat atau amplifier. Satu amplifier ini menangkap isyarat atau masuk input tadi yang sudah menjadi sinar listrik dari rangkaian detektor dan melalui beberapa proses elektronik tertentu menghasilkan suatu isyarat keluar atau output yang beberapa kali lebih besar dari isyarat inputnya. Kemudian ada recorder, alat pengubah gelombang listrik ke dalam bentuk grafik yang dapat dibaca. Jadi nanti hasilnya apa gitu ketika kita memakai spektrofotometri? Ya, hasilnya berupa grafik atau spektrum. Tuh. Ya, jadi gitu ya. Ada apa tadi? Nih ya, sumber sinar, monokromator, kemudian tempat sampel, detektor, ada amplifier juga, ada recorder juga. Yang kita baca adalah spektrumnya itu, gitu. Nah, lanjut ke absorpsi. Absorpsi. Jadi ketika suatu atom atau molekul menyerap cahaya, maka energi tersebut akan menyebabkan tereksitasinya elektron pada kulit terluar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ini kalian harus ingat pelajaran di kimia organik. Ya. Jadi ketika suatu misal aja C, ya. C itu memiliki elektron valensi 6. C itu memiliki elektron valensi 6. Nah, jadi dia memiliki 2 lintasan atomnya ya. Mempunyai 2 lintasan atom. 2, 4 gitu ya. Nah, di sini ketika dia yang paling energinya yang paling rendah itu kan yang kulit terluar ya ke tingkat energi yang lebih tinggi ya, yang misalnya SPDF gitu. Energi yang terendah itu adalah yang S tuh. Ketika dia tereksitasi berarti pindah ke kulit yang lebih tinggi. Nah, tiap eksitasi tergantung pada panjang gelombang cahaya yang diserap. Kayak perpindahannya itu tergantung dari panjang gelombang mana yang diserap elektronnya. Sinar ultraviolet dan sinar tampak akan menyebabkan elektron tereksitasi ke orbit yang lebih tinggi. Nah, sistem yang bertanggung jawab terhadap absorpsi cahaya itu disebut dengan kromofor. Ya, jadi ada gugus-gugus yang mengabsorpsi cahaya. Gugus-gugus itu yang disebut dengan kromofor.
Nah, kromofor yang menyebabkan eksitasi dari sigma ke sigma bintang adalah sistem yang mempunyai elektron sigma pada orbital molekul. Jadi ingat ya, apa itu ikatan sigma? Jadi ada tiga macam ya, ikatan sigma, ikatan V, dan ikatan N. Kalau ikatan sigma itu berarti ikatan rangkap satu, misalnya C, ya rangkap satu, ikatan tunggal. Kalau ikatan V itu ada ikatan rangkap di sini. Jadi kalau ikatan rangkap ini terdiri dari satu ikatan sigma dan satu lagi ikatan V. Kalau ikatan N itu biasanya berupa ikatan dengan heteroatom, misalnya C dengan O, C dengan N, itu ikatan N. Nah, kromofor yang menyebabkan eksitasi dari sigma ke sigma bintang, ya berarti dari ikatannya ikatan tunggal ya, adalah sistem yang mempunyai elektron sigma. Berarti suatu senyawa yang memiliki ikatan rangkap satu, ikatan tunggal ya pada orbital molekul. Senyawa-senyawa yang hanya mempunyai orbital sigma adalah senyawa organik jenuh. Jenuh itu artinya semua kayak C ya. Kalau dia jenuh itu berarti semua rantainya tunggal, disebut dengan ikatan jenuh. Hanya mempunyai orbital ada senyawa organik jenuh yang tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Ya. Transisi dari sigma ke sigma bintang ini adalah menghasilkan seraman pada lambda max-nya 150 nanometer. Jadi ketika suatu senyawa itu ikatannya adalah ikatan jenuh sigma, ikatan tunggal semua, maka ketika disinari atau diberikan sinar, dia akan menyerap pada lambda max-nya 150 nanometer. Seperti itu. Contohnya ini ya, ikatan sigma itu, ikatan C tunggal, CC tunggal atau CH. Tuh, lambda max-nya pada 150 nanometer. Transisi dari N ke sigma bintang menyerap pada lambda max kecil dari 200 nanometer. Jadi kalau ikatan N itu kan ikatan heteroatom ya, antara C dengan O, C dengan S, misalnya C dengan N itu ikatannya ikatan N. Yang diberikan oleh sistem mempunyai elektron yang tidak berikatan dan adanya orbital sigma pada molekul. Senyawa-senyawa yang hanya mengandung N dan orbital sigma pada molekul adalah senyawa organik jenuh yang mengandung satu atau lebih pasangan elektron bebas dalam molekul seperti C dengan 0. C dengan O, maaf. C dengan O itu kan ya, ini kan ada 3 tangan lagi. Nah, O ini kan dia memiliki ada elektron yang ini ya, elektron bebas. Nih, si O ini. Tuh. Hanya 2 yang berikatan tangannya. Atau contohnya C dengan S. Ini juga ada 4 elektron bebas. C dengan N ada 2 elektron. Ini tergantung dari elektron valensinya ya. Ingat, ikatan itu kan ikatan antara atom satu atom dengan atom lain itu tergantung dari elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terluarnya. Itu yang dilihat. Oke. Contohnya C dengan Cl. Kromofor yang memberikan transisi dari V ke V bintang, ya ikatan V tadi adalah ikatan rangkap. Apakah itu rangkap 2 atau ikatan rangkap 3? Menyerap pada lambda max kecil dari 200 nanometer kalau dia tidak terkonjugasi. Kalau tidak terkonjugasi itu artinya ikatan rangkapnya cuma satu aja gitu. Misalnya CC. Kalau ikatan terkonjugasi dia selang-seling. Ya misalnya C rangkap 2C kemudian ada lagi C rangkap 2 seperti itu. Ini terkonjugasi ya, selang-seling misalnya pada benzen. Benzen itu ikatan rangkap 2 terkonjugasi karena dia ikatannya selang-seling dan bisa berputar-putar antara ikatan di dalam ini. Kromofor ini merupakan tipe transisi dari sistem yang mengandung elektron V pada orbital molekulnya. Contoh kromofor yang mempunyai orbital V adalah ini ya, C rangkap 2C atau C rangkap 3C. Nah, sedangkan kromofor yang memberikan transisi dari N ke V bintang memberikan serapan pada lambda max-nya 300 nanometer. Jadi makin tinggi ya kalau misalnya dia dari
N ke V bintang. Contohnya adalah ikatan C rangkap 2C, kemudian C ini yang rangkap 2-nya terikat lagi dengan heteroatom, contohnya dengan O, atau C-nya rangkap 2 dengan O. Itu contoh kromofor yang memiliki transisi ini adalah nih, ini ya, kalau ini apa? Ini keton ya, contohnya keton. Kalau C rangkap 2O ini. Seperti itu. Kalau ini apa? Berarti ini bisa alkohol ya, dan lain-lainnya. Berdasarkan energi yang dibutuhkan ya untuk transisi tadi, maka transisi dari sigma ke sigma bintang membutuhkan energi yang paling besar. Ya, dari sigma ke sigma bintang itu yang paling besar. Hubungan antara energi yang dibutuhkan untuk eksitasi dari keadaan dasar ke keadaan transisi bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini hubungannya ya, dari sigma ke sigma bintang itu yang paling besar. Yang paling dekat adalah dari N ke V bintang. Tuh. Seperti terlihat pada gambar 18, untuk senyawa yang mempunyai sistem konjugasi, perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi menjadi lebih kecil, sehingga penyerapan terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Tuh. Jadi ketika dia bentuknya terkonjugasi tadi, yang ada C rangkap 2 selang-seling tadi, maka energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi menjadi lebih kecil, sehingga penyerapannya itu di panjang gelombang lebih besar. Jadi berbanding terbalik ya antara energi dengan panjang gelombang. Nah, jadi spektrum UV visible itu seperti ini ya. Jadi yang Y-nya ini, garis Y-nya adalah absorban, garis X-nya adalah lambda maksimum. Jadi pertama dilihat dulu bentuk spektrumnya seperti apa, bentuk spektrumnya seperti apa. Ini khas untuk semua senyawa, pasti khas karena bentuk spektrum ini tergantung dari strukturnya, dari struktur molekulnya. Ya, makanya UV vis juga bisa untuk identifikasi karena tiap senyawa-senyawa molekul-molekul itu memiliki spektrum UV yang khas. Yang dilihat adalah lambda maksimalnya berapa. Nah, contohnya ini ikatan antara eksitasi dari V ke V bintang, ikatan V menjadi V bintang itu lambda maksnya adalah 180 nanometer. Ya, sedangkan dari N ke V bintang itu panjang gelombangnya lebih tinggi, yaitu pada 250 nanometer. Oke, sesuai dengan ini tadi ya. Diagram ini tadi ya, semakin jauh dia energinya semakin tinggi, berarti lambdanya semakin kecil gitu ya. Jadi ketika berbanding terbalik, ketika energinya semakin besar, lambdanya semakin kecil. Ketika energi yang dibutuhkan eksitasi itu semakin besar, maka panjang gelombang maksimumnya akan semakin kecil. Nah, ini tadi. Nah, contohnya antara N menjadi V bintang. Ada istilah-istilah penting dalam spektrum UV visible ini. Ada kromofor. Kromofor merupakan gugus tak jenuh ya pada ikatan kovalen. Jadi kalau tak jenuh itu artinya ada ikatan rangkap yang bertanggung jawab terhadap terjadinya absorpsi elektronik ya, penyerapan sinar. Contohnya apa? C rangkap 2C, C rangkap 2O, dan NO2, nitrogen. Jadi kalau ada suatu senyawa yang mengandung C rangkap 2C dan C rangkap 2O atau NO2, berarti dia merupakan suatu senyawa gugus kromofor. Kemudian ada ausokrom. Ausokrom merupakan gugus jenuh. Kalau jenuh itu berarti kan dia ikatannya tunggal ya, dengan adanya elektron bebas tidak terikat. Dimana jika gugus ini bergabung dengan kromofor akan mempengaruhi panjang gelombang dan intensitas absorban. Kemudian ada istilahnya pergeseran batokromik. Kalau pergeseran batokromik itu merupakan pergeseran absorban ke daerah panjang gelombang yang lebih panjang. Ya, misalnya dari 300 berubah menjadi 400. Tuh, karena adanya substitusi atau efek pelarut.
Nah, kemudian ada pergeseran hypsokromik. Hypsokromik merupakan pergeseran absorban ke daerah panjang gelombang yang lebih pendek karena itu tadi ada bato, ada hypso. Kalau hypso itu pergeserannya ke daerah yang lebih pendek, kalau bato ke daerah yang lebih panjang. Ya, pengaruhnya pengaruh substitusi atau efek pelarut. Substitusi ini ya, substitusi gugus suatu senyawa. Kemudian ada efek hiperkromik. Hiperkromik itu merupakan peningkatan intensitas absorban. Kemudian ada hipokromik, penurunan intensitas absorban. Jadi absorbannya bisa meningkat, bisa menurun. Ini contohnya kalau secara ininya ya, secara molekularnya bagaimana orbital energi elektronik orbital itu. Ini ikatan V berubah menjadi V bintang. Jadi dari yang berikatan menjadi tidak berikatan, unbonding. Dari bonding menjadi unbonding. Ini sigma, maaf ya. Ini sigma ke sigma bintang. Ini V ke V bintang. Dipecah ya. Ini ikatannya anti bonding. Anti bonding ya, bukan non bonding. Tuh. Nah, ini transisi tadi. Diagram tingkat energi. Nah, ini penjelasannya lagi. Transisi antara sigma ke sigma bintang. Energi yang diperlukan sesuai energi sinar pada frekuensi yang terletak pada 180. Jadi kalau V bintang itu lambda max-nya di 180 nm. Biasanya kalau di 180 itu tidak bermanfaat ya. Tidak bermanfaat untuk analisis spektro. Contohnya apa? Contoh ikatan CH tadi ya, CC, ikatan tak jenuh. Ikatan jenuh. Ikatan tunggal antara C dengan H, C dengan C. Kemudian ada transisi non-bonding sigma, non-bonding N ya, N ke sigma bintang. Yang tadi, jika ada dia hetero atom NOS gitu ya. Nah, sinar yang diserapnya 150 sampai 250 nater. Nilai absorptivitas molarnya atau ekstinsinya itu 100 sampai 3000 liter per cm mol. Pengaruh lebih polar akan menggeser ke lebih pendek. Nah, jadi ini yang ketika kita larutkan senyawanya pada pelarut yang polar, misalnya metanol atau etanol, itu lambdanya akan bergeser ke daerah yang lebih pendek, pergeseran biru atau hypsochromic shift. Nah, transisi non-bonding ke V bintang atau V ke V bintang harus memiliki gugus fungsi yang tidak jenuh sehingga ikatan rangkap dalam gugus tersebut dapat memberikan orbital V yang diperlukan. Transisi ini paling cocok untuk analisis. Ya, ini yang paling cocok ya antara N ke V atau V ke V bintang. Ya, karena dia menyerap pada daerah 200 sampai 700 nanometer. Pelarut dapat mempengaruhi transisi karena berkaitan perbedaan monsolvasi pelarut pada keadaan dasar dengan keadaan terekstasi. Ini contohnya ya, yang paling bagus itu kalau ada ikatan ini tadi, ikatan kromofornya tadi ya. C rangkap 2O akan berubah menjadi eksitasinya ya, dari V ke V bintang. Nah, atau dari N ke V bintangnya. Jadi ikatannya di sini. Oke. Pindah ya. Elektron. Ini perbedaannya nih ya di sini dengan ini. Kalau yang satu lagi yang pasangan elektron bebasnya yang berpindah ke sini. Perbedaan antara transisi N ke V bintang dan V ke V bintang. Nilai pertama kalau untuk transisi N ke V bintang itu nilai ekstinsi molarnya 10 sampai 100. Sedangkan kalau dari V ke V bintang nilainya 1000 per 10.000. Kalau N ke V bintang biasanya pakai pelarut polar menyebabkan pergeseran hypsokromik. Kalau yang N dari
eksitasi V ke V bintang. Jika pakai pelarut bolar, maka akan menyebabkan pergeseran merah atau batokromik. Ya, gipsokromik berarti ke daerah yang lebih pendek. Kalau batokromik ke daerah panjang gelombang yang lebih panjang. Ini adalah contoh pengaruh pelarut pada pergeseran N ke V bintang. Nah, jika pakai air, pelarut air, maka lambda max-nya 264,5. Ya, kalau pakai pelarut metanol dia jadi 270. Etanol 272. Ini kan ke sini kan semakin nonpolar ya. Semakin nonpolar ke sini. Nah, maka dia semakin nonpolar berarti dia akan lambdanya akan semakin besar. Jadi kalau dia semakin polar, lambdanya akan semakin kecil. Itu yang disebut dengan hypsokromik, ke daerah yang lebih kecil lambdanya. Nah, ini contoh transisi V ke V bintang antara nonpolar ke polar. Energinya ya, energinya menjadi dari nonpolar ke polar, maka energinya akan turun. Kalau energinya akan turun berarti lambdanya akan naik. Kalau V ke V bintang. Kalau dari N ke V bintang, ya energinya naik. Nah, kalau energinya naik, maka lambdanya akan turun karena berbanding terbalik antara energi dengan lambda. Nah, ini contoh pengaruh. pH juga berpengaruh terhadap spektrumnya ya, bentuk absorbannya. Nah, ini yang kalau pH-nya 9,2 bentuknya seperti ini. Nah, pada lambda di sini. Jadi kalau spektrumnya menjadi basa, lebih basa lagi, dia akan landai seperti ini ya. Nah, makanya kalau untuk pengukuran itu harus jelas. Pengukuran spektrum ya, karena ini kan berbeda-beda ya dalam pelarut apa. Kalau kita mengukur spektrofotometri itu harus jelas pelarutnya apa, kemudian pH-nya berapa. Nah, itu harus diukur. Kalian harus mengukur ini dulu. Karena pengaruh pelarut dan pH itu pengaruh terhadap lambda maksimumnya. Kromofor organik dan ausokrom. Kromofor merupakan semua gugus atau atom dalam senyawa organik yang mampu. Jadi kromofor itu mampu menyerap sinar UV dan visible. Contoh kromofor apa? Ini contohnya yang ada gugus Na-nya ya, rangkap 2-nya ini nitrogen. Nih NO2-nya. Oke. Ausokrom merupakan gugus fungsi yang memiliki elektron bebas. Ya, elektron bebas itu contohnya di sini ya. O ada elektron bebasnya di sini. NH2 berarti ada 3 elektron bebas, dan OCH3 yang memberikan transisi antara dari N ke V bintang. Terikatnya ausokrom pada gugus kromofor mengakibatkan efek batokromik disertai dengan hiperkromik. Ini contoh ya, jadi suatu senyawa itu lambda max-nya 505. Contohnya ini ya, naftalen sulfat. Amino naftalen sulfat. Mana gugus kromofornya? Ini N yang tadi. Kemudian ini ya. Kemudian ini adalah gugus kromofornya. Pokoknya yang rangkap-rangkap ini adalah gugus kromofornya. Ini yang disebut dengan terkonjugasi ya. Yang ikatan rangkap 2-nya yang selang-seling, itu yang disebut dengan konjugasi. Tuh. Makanya dia bisa menyerap pada panjang gelombang UV dan visible. Nah, ini pengaruh konjugasi terhadap puncak serapan. Ikatan terkonjugasi merupakan ikatan lengkap yang selang-seling dengan satu ikatan tunggal. Elektron V mengalami delokalisasi lanjut sehingga tingkat energi V bintang menurun dan mengurangi karakter anti-ikatan. Ya, jadi efek batokromik, pergeseran ke daerah yang lebih tinggi. Nah, ini contoh spektrum. Ya, ketika dia sebentar, nggak ada ininya ya, satuan A, B, C-nya. Ini ya, A-nya yang saya nggak terlalu kelihatan kalau di sini. A kalau yang garis lurus, agak garis tanpa putus-putus. Kalau B putus-putusnya sedikit. C yang
Nih, agak bingung juga ya gambarnya ya. Ini yang A kayaknya, ini A. Kemudian yang ini B ya. B, ini C, ini D. Jadi kalau bentuk senyawa itu ikatannya ya. Ya dari yang ikatannya hanya ini amino apa nih? Ada N-nya. Kemudian disubstitusi lagi dengan senyawa ini ya dibandingkan dengan yang substituennya ini ya itu kan berarti gugus kromofornya meningkat ya. Ketika gugus kromofornya meningkat maka ada efek batokromiknya. Itu menyerap pada bergeser panjang gelombangnya. Nah, jadi aplikasi spektro UV vis dalam penentuan kadar itu bagi dua ya, bisa untuk penentuan kadar, bisa untuk identifikasi senyawa. Kalau penentuan kadar, yang kita lihat adalah nilai absorbannya. Ya, kalau untuk identifikasi, yang kita lihat adalah bentuk spektrumnya dan lambda maksimumnya. Itu ya, dua itu perbedaannya. Nah, nanti kalian akan ada kuliah tamu ya. Di dalam kuliah tamu itu nanti kita akan coba bagaimana pengolahan datanya. Nah, sekarang kan kalian belajar ini aja ya, belajar teorinya. Nah, nanti di hari Minggu itu kita akan belajar bagaimana pengolahan data dari spektro UV vis ini. Seperti itu. Nah, untuk penentuan kadar itu kita harus bikin kurva kalibrasi dulu. Ya, jadi ada blanko, ada senyawa sampel. Nah, blankor itu adalah senyawa yang sudah diketahui apa ya, identitasnya apa, kemudian kadarnya berapa gitu. Kemudian kalau sampel ini yang tidak diketahui kadarnya. Nah, caranya gimana? Caranya kita bikin dulu, kita ukur dulu lambda max-nya berapa. Lambda max senyawa ini berapa. Sudah kita ukur misalnya lambda max-nya di 340 nanometer. Serapan maksimumnya ada di 340 nanometer. Nanti kita pengukuran absorbannya pada lambda maksimum ini di 340 nanometer. Nah, kita bikin pengenceran ya. Jadi sampel X yang tidak diketahui itu kita buat pengenceran. Ya, pengencerannya meningkat ya dari 1:10 ke 1:100 misalnya ya. 1/10, 1/100, 1/1000. Nah, setelah itu diukur masing-masing ininya absorbannya, dibuat grafik, nanti dibandingkan dengan nilai blanko. Nah, itu yang akan kita pelajari pada kuliah tamu. Nanti diberikan contoh soal studi kasusnya, kemudian ada worksheet-nya, ya, lembar kerjanya. Nanti kalian tinggal bagaimana cara mengolah data tersebut. Oke. Jadi kalau teori, memang teori itu apa ya, bisa dibilang ribet ya kalau teori. Maksudnya ribet itu ya karena memang itu keilmuan banget gitu ya. Kalian harus tahu dasarnya. Nah, tapi pasti pengerjaannya tidak akan seribet ilmu dasarnya itu gitu. Tapi kita harus sama-sama ya, aplikasinya kalian bisa, kemudian teori dasarnya kalian juga bisa. Itu yang diharapkan dalam kuliahnya. Kalau kuliah vokasi itu lebih ke aplikasinya, kalian paham bagaimana cara menggunakan alat dan bagaimana cara mengolah datanya. Gitu. Kalau prinsip-prinsip dasarnya itu mungkin lebih ke S1, tapi kalian tetap wajib harus tahu. Nah, contohnya ini ya, aplikasi spektro UV vis dalam penentuan lambda maksimum ini untuk identifikasi ya. Jadi tiap gugus-gugus kromofor ini, apakah dia DNA tapi bukan sikliks, bukan DNA rantai lurus berarti ya, atau DNA heteroanular, ada DNA homoanular, macam-macam ini. Tadi sistem dienon. Nah, itu ada tiap gugus kromofor itu ada nilainya, ada nilai lambda maksimumnya. Ya. Nah, ini nanti
gugus-gugus ini yang berpengaruh terhadap panjang gelombang ini nanti kalian bisa memperkirakan lambda maksimum senyawa yang kalian sudah tahu strukturnya itu berapa. Nah, itu untuk identifikasi. Nah, contohnya ini ya. Ada suatu senyawa bentuknya seperti ini. Kalau bentuk seperti ini berarti dia merupakan diana heteroanular ya, yang ini ya. Nah, berapa lambda max-nya? Nah, harga dasar diana heteroanular itu akan menyerap maksimum di 217 nanometer. Kemudian ketika ada substituen ya, alkilnya berarti kan ada 4 misalnya ya, maka nilainya 4 kali 5 nanometer 20 nanometer. Nih, ini tambahan substituen akil, 1 tambah berarti 5 nanometer. Jadi perkiraannya maksimum lambda max-nya itu adalah 237 nanometer. Oke. Cukup panjang dan mungkin ya walaupun saya cuman menjelaskan sekitar 1 jam ya. Tapi saya harapkan kalian, ini kan kuliah kita 100 menit. Jadi kalian bisa ngulang lagi kalau misalnya tidak paham ya. Tidak paham, kalian bisa diulang lagi ininya ya, pemaparannya, atau kalian baca buku literatur. Jadi tidak cukup dari slide saya aja. Ya, tolong kalau memang tidak paham, aduh ibu ngomong apa sih gitu ya, tolong kalian usahanya lebih lagi ya, baca buku literatur. Bisa juga sekarang di internet sudah banyak sekali bahan-bahan di internet, mungkin yang dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Tolong kalian belajar sendiri lagi. Kalau tidak paham, saya sudah mempersilahkan untuk bertanya. Oke, seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Berarti kita tinggal 3 kali pertemuan lagi ya. Ya, 3 kali. Saya hitung 3 kali pertemuan lagi sebelum UAS. Nah, 3 kali pertemuan itu 1 kalinya nanti kita akan review materi. Jadi tinggal 2 kali lagi untuk kuliah. Lanjut, minggu depan itu kita SSA ya, spektroskopi serapan atom. Kemudian kita bahas sedikit tentang apakah IR atau KCKT. Ya. Yang penting kalian prinsipnya tahu. Oke. Demikian saja kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smile, keep smile. Oke.